Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah. Segala puji tertentu bagi Allah yang mencampakkan, menuangkan Allah apabila ia menghendaki, yang menuangkan di dalam hati para murid, orang-orang yang menginginkan keselamatan akhirat, law'atal iradah, menuangkan law'atal iradah, keinginan yang menggebu mendekat kepada Allah, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, maka mengejutkan Allah akan mereka menempuh jalan kebahagiaan. Allati hiyal imanu, yang kebahagiaan itu adalah iman, wal ibadah, dan ibadah, wa mahwu kulli rasmin wa adah, dan menghapuskan kulli rasmin, segala bentuk formalitas, wa adah, dan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak, ntar nambah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini berbicara tentang law'atul iradah, berbicara tentang keinginan yang menggebu, keinginan yang menggebu. Semua kita di jagat raya ini terikat dengan apa yang disebut keinginan. Dari ujung yang duduk sampai ujung yang di pojok, siapa saja orangnya, mesti dia punya keinginan bahagia. Nggak ada yang nggak pengen bahagia, bener nggak? Semuanya punya kepengenan. Hanya apakah kepengenan itu betul-betul menggebu, menggelora, ataukah kadang ada, kadang keinginan itu redup begitu, kadang menyala keinginan itu. Dalam keseharian kita, hal ihwal kita di jagat raya ini, apanya saja akan terikat oleh dua hal. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih,
ada kecewa, ada bangga, dan terus apa saja, semuanya ada dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, berbicara keinginan bahagia, kita orang kan pengen bahagia, betul nggak? Bahagia, yang mana ketika ditanya apa itu bahagia, itu nggak ada yang kompak jawab, nggak ada yang sama, berbeda. Ketika ditanya bahagia, maka dimunculkan ketika pertanyaan, Anda pengen bahagia enggak? Itu jawabnya pengen. Kayaknya yang diam-diam ini pengen sengsara kayaknya. Nih ngaji ini, pengen bahagia enggak? Pengen. Cuman keinginan bahagia ini, kebahagiaan ini, pada akhirnya standarnya berbeda-beda bila diserahkan kepada semua orang. Ada yang bilang bahagia itu bila saya mendapatkan pekerjaan di Sudirman, kalau enggak di Tamrin. Itu yang ngomong begitu baru lulus kuliah. Bener nggak? Itu dia pengen, kalau gua udah dapat pekerjaan, hidup gua bahagia. Itu begitu. Tanya tuh yang udah kerja tuh, apakah Anda udah bahagia? Dia kata belum. Bahagia itu bila punya rumah di komplek, meski KPR. Iya, itu baru saya bahagia. Itu begitu. Itu yang ngomong begitu berarti udah kerja dia. Udah kerja. Ketika dia udah punya rumah, ditanya, udah bahagia? Belum punya pasangan, belum menikah, sebab masih bingung, tidur sendiri bangun berdua. Apaan? Dia belum bahagia kecuali udah menikah. Kalau udah menikah baru bahagia. Ketika dia udah menikah, ditanya yang udah menikah, udah bahagia belum? Belum lagi. Kalau Allah kasih keturunan, bahagia. Begitu. Allah maha baik. Udah ngaji kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Punya anak, ditanya, udah bahagia belum? Belum. Kalau anak nih udah kelar aja pada sekolahnya dah, rasanya di dada nih lega, bahagia banget. Kalau udah beres sekolah, begitu. Ini mana sekolah bayarnya naik terus, belum lagi ditambah rencananya mau asuransi kendaraan. Anaknya yang bontot udah jadi sarjana, Sepidi, SPDI. Awaan? Iya begitu dah.
Ditanya, udah bahagia belum Pak? Belum. Anak udah gede-gede belum ngawinin. Kalau udah nikah aja, bener nggak Pak? Kalau udah nikah aja nih bocah nih, rasanya bahagia saya. Kalau udah nikah, begitu. Kalau udah nikah, anaknya nih dimudahin sama Allah. Allah baik. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Sampai yang bontot udah nikah, ditanya udah bahagia belum Bu? Belum punya cucu. Lihat pagi-pagi itu loh, hari Minggu tetangga ngomong cucu, gendong, ditimang-timang, enak banget. Kalau gua mau payah banget anak-anak, begitu. Kalau punya cucu aja rasanya bahagia. Allah Maha Baik, kasih dia, iya anaknya, pada hamil punya cucu. Ditanya, udah bahagia belum? Belum. Tuh, belum lagi. Ini cucu kagak ngerti, engkong lagi tiduran main injek aja pala. Berisik banget di rumah, daripada bingung mendingan gua ngaji aja minggu pagi dah. Begitu. Lagi pada ngumpul di rumah nih. Kalau anak-anak ini udah punya rumah aja, biar kata di Pamulang kayak ngontrak kayak gitu. Begitu. Begitu. Di Paku Haji, Paku Jaya tapi gitu Paku Jaya. Pokoknya kalau punya rumah aja ada rasanya saya ini bahagia banget. Begitu kata dia, biar kata dia ngontrak. Allah baik. Anaknya ada yang di Pamulang, begitu. Ada macam-macam, ada yang Paku Jaya, begitu. Ada yang di Parung. Ditanya, udah bahagia belum? Belum. Ini anak-anak nih kagak ngerti, rumah sepi banget kayak kuburan. Jadi sebetulnya bahagia itu apa ya? Ini kita ngaji pagi. Lau'atul iradah. Tuh alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina lau'atal iradah fayuz'ijuhu ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa ada wa mahwu kulli rasmin wa ada. Saudara, bahagia itu kalau mau jujur tidak terikat oleh benda. Tidak terikat bahagia itu oleh kebendaan, oleh harta. Ada yang bilang bahagia itu bila punya harta banyak. Banyak teman-teman kita Sabtu Minggu ke puncak. Sabtu Minggu ke puncak ngapain? Sumpah gua, rumah gede kayak begitu sumpah. Ini belum bahagia. Belum. Ada yang bilang bahagia itu bila mana punya jabatan tinggi, itu bahagia. Begitu. Betapa banyak orang jabatannya tinggi, stres juga. Jadi kalau mau dia pahami, keinginan bahagia itu ada dalam setiap diri manusia, dan bahagia tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada hubungannya dengan jabatan, kekuasaan, tidak ada hubungannya dengan anak, tidak ada hubungannya dengan makanan, dengan rumah, dengan kendaraan, tidak ada. Kalau mau jujur, kalau bahagia itu hubungannya dengan kendaraan, berarti orang-orang yang nggak punya mobil tuh tidak bahagia. Mereka
begitu. Kalau bahagia itu adanya pada jabatan, jadi presiden kah, jadi dia dewan kah, berarti yang kayak model begini-begini nih kagak bahagia. Begitu. Kagak punya jabatan, nggak bahagia. Begitu namanya. Begitu. Jadi bukan itu. Sebab as-sa'adah fil haqiqah murtabitun birruh la bil jasad. Kebahagiaan itu bukan pada benda, bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Jiwa, sudah. Bahagia itu adanya pada jiwa. Sehingga siapa yang punya jiwa, maka dia bisa bahagia. Miskinkah dia, kayakah dia, punya anakkah dia, mandulkah dia, pejabatkah dia, rakyatkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, pedagangkah dia, karyawankah dia, asal dia punya jiwa, bukan punya roh, dia bakal bahagia. Sebab kebahagiaan itu tidak diletakkan pada benda. Tidak mau bahagia, maka lau'atul iradah itu dibutuhkan. Dan ngaji kita lagi berbicara lau'atul iradah, gelora keinginan bahagia. Gelora ini menyala, kepengenan yang menggebu, pengen bahagia, dan adanya pada jiwa, bukan pada benda. Sering orang bilang hubbud dunya, hubbud dunya, hubbud dunya. Dia tidak mengerti apa itu hubbud dunya. Mana ad-dunyal madhmuma, mana ad-dunya ghairu madhmuma. Mana dunia yang dibenci, yang dicela dalam agama itu, mana yang tidak. Orang kurang paham karena kurang mau ngaji akhlak. Jadi sehingga sudut pandangnya sempit dan tidak mengerti. Saudara, di dunia ini kita butuh yang disebut 3 hal. Di dunia ini, sebelum kita ngomongin lau'atul iradah lebih dalam, pokoknya ngaji hari ini sampai jam 2. Gimana udah? Jadi yang ngaji ini yang udah bahagia boleh pulang duluan. Ini mau khusus buat orang yang pengen. Iya. Jadi yang udah bahagia boleh pulang. Kita butuh di dunia ini 3: makanan, pakaian, rumah. Betul. 3. Orang sebut sandang, pangan, papan. Ini namanya doruri, primer. Para sufi zaman dahulu, dari mulai sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, semuanya ada 3 ini: sandang, pangan, papan. Karena ini adalah doruri, kebutuhan. Orang butuh makan, orang itu butuh pakaian, orang butuh tempat tinggal. Ini namanya kebutuhan. Dari kebutuhan ini berkembang, saudara. Dari mulai ngomongin kita makan, sandang, pangan, papan, pangan. Dari sana berkembang di dunia, Allah kasih sama manusia. Ada yang pengen bertani, ada pengen punya lahan, punya perkebunan. Dari sana muncul bagaimana bikin traktor,
Dari sana bagaimana bikin parang, bikin cangkul, bagaimana bikin endrin, bagaimana pengbas. Itu perkembangan kehidupan, itu biasa. Bukan dunia itu yang dimaksud. Karena itu hubungan. Dari berbicara muncul kata tangan. Begitu. Dari sanalah muncul orang dagang beras dengan berbagai macam jenisnya. Dari sana bagaimana dia membuat rumah makan. Begitu. Sampai teman kita, ya Allah, makan di Bunda Kandung bayar juga. Betul kan? Bunda Kanduang bayar. Apalagi Bunda Tiri. Benar nggak? Itu makan tuh, makan. Dari sana bakal muncul bagaimana pengelolaan sampah. Sampah harus ditaruh di mana? Mana sampah apa itu namanya? Organik, mana non-organik. Ini perkembangan kehidupan. Apakah ini yang dicela oleh agama ataukah bukan? Dia harus paham. Berbicara tentang sandang pangan papan, sandang pakaian, muncullah orang pengen menanam kapas, muncullah pabrik tekstil dengan macam-macamnya. Bahan ini ada toyobo, kayak begitu ya. Ya apa ada namanya? Toron, apalah, saya kurang paham namanya, karena saya bukan orang bahan. Dari sana tuh, maka jenis-jenis macam-macam. Ada ini jeans namanya. Bikin, baru muncul bakal ada namanya garment lah. Ada namanya konveksi. Ini namanya perkembangan zaman. Apakah ini yang dicela oleh agama itu? Begitu. Gitu. Dunia tuh ini apa? Ini dia harus pahami. Mana daruri, primer, mana non-primer. Mana yang dicela itu oleh agama itu mana? Kendaraan itu dari dulu punya. Sahabat Abu Bakar punya kendaraan. Kalau istilah sekarang nih ada Avanza, Ayla, apa gitu tuh ya, Fortuner, Pajero lah, apa kayak namanya, Alphard, begitu, begitu, macam-macam. Itu dari dulu udah ada, cuman bentuknya aja, ada unta, ada himar, begitu. Ini namanya tatawur, perkembangan zaman. Jadi jangan dikata yang namanya sufi nggak punya mobil, nggak punya rumah, bajunya compang-camping, dekil, kumel. Bisa jadi dia sufi, sulit finansial. Apaan? Apa sulit finansial? Sufi. Bukan itu. Bukan sufi itu nggak punya HP-HP, bukan. Karena dia tidak mengerti tentang akhlak. Tidak mengerti, belum ngaji adab sulukil murid. Belum mengerti. Kalaulah yang namanya sufi nggak perlu jadi pejabat, kata dia, udah tidur aja. Dia tidak tahu tuh bahwa Sayyidina Umar pejabat, sufi juga. Sayyidina Utsman pejabat, malah orang kaya raya, sufi juga. Begitu. Dia tidak mengerti. Kalau berbicara tentang papan, di sana akan berbicara bagaimana kudu bikin batu bata. Ada Lio tuh, Lio situ tuh, bikin batu bata dulu. Begitu. Bagaimana bikin rumah, bagaimana ini, bagaimana akan muncul namanya desain interior, arsitek, bagaimana struktur. Ini namanya ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Tapi bukan ini yang dimaksud. Ini namanya benda-benda. Bisa bahagia? Enggak. Beneran.
Bukan di situ bahagia. Bila orang rumahnya gede bahagia, enggak juga. Begitu. Bila orang punya mobil bahagia, enggak juga. Bukan di situ bahagia, bukan. Bukan. Ini namanya kebendaan. Benda tidak ada hubungannya dengan bahagia. Karena bahagia urusannya dengan roh, jiwa. Urusannya dengan jiwa. Yang dicela yang mana ini dunia nih? Yang disebut hubud dunia rasulullah khoti'ah. Hubud dunia itu adalah pangkal segala macam penyimpangan-penyimpangan. Dunia mana? Yang dicela itu dua hal. Dua hal. Ta'alluqul qalb. Ta'alluqul qalb. Hubungan, keterikatan hati. Keterikatan hati ini yang tercela. Terikatnya hati. Yang kedua, sibuknya badan dengan apa yang ngurek aja di hati. Ini yang bakal kena celah. Bakal kena celah. Jadi gara-gara dunia ini menjadi tujuan, hatinya udah menggebu itu aja isinya, maka muncul namanya dengki, muncul saingan, ngintip tetangga, oh dia kebeli kulkas sap 2 pintu, oh ini jangan-jangan Pak juga kredit kali, kelakuan kayak begitu tuh. Ini nih namanya kesibukan hati, badan dengan apa yang ada pada jiwa. Ini nih yang bakal nggak bahagia, dan ini namanya hubud dunia, bukan menjadi alat. Semua kita lahir menangis, benar nggak? Entar kita diakhiri dengan ditangisi. Dan isi antara menangis dan ditangisi ada dua kemungkinan, senang, susah, betul nggak? Tawa, sedih, dan macam-macam dan seterusnya. Ini berdampingan. Saya mau gambarin, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawab ini. Ini saya anggap masih bayi. Masih bayi, iya, masih bocah. Dalam dunia tasawuf begitu. Ada bocah nih, minta dijawab nih, saya ambil contoh. Ada bocah, saya ambil umur 7 tahun. Bocah. Ini semua mau kesinggung mau kagak, pokoknya bocah aja. Semuanya. Ada yang bocah 50 tahun yang lalu, ada yang bocah 40 tahun yang lalu, ada yang bocah 60 tahun yang lalu, pokoknya bocah. Ada bocah tinggal di istana. Tuh, bayangin, istana, bocah. Artinya istana fasilitas lengkap. Hah? Bukan cukup lagi, luar biasa. Apa aja makanan ada, menu-menu makanan, minuman ada, pengen apa aja ada. Istana, kasur yang empuk, nyes, AC ada. Tapi ini bocah nangis terus, padahal fasilitas lengkap. Kenapa bocah ini nangis terus? Oh, saya tanya. Nangis mulu bocah, sampai disebut nangis itu kerjaan. Kerjaannya nangis mulu. Bahwa nangis itu kerja, saya baru tahu itu. Hah? Jadi nangis itu kerja. Jadi fasilitas lengkap, apa aja ada, makanan ada,
mobil-mobilan gitu, mainan dia ada, lengkap, ayunan apa ada. Tapi bocah ini nangis terus, sedih, enggak bahagia. Kenapa? Tinggal di istana enggak bahagia nih bocah, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Enggak ada. Cakep tuh ibu kita jawabnya, moga rezekinya luas. Kenapa tuh bocah nangis? Dia biar fasilitas lengkap enggak membuat bahagia bila jauh dari ibunya. Begitu. Ibunya yang membuat bahagia, bukan fasilitas ini. Bila jauh dari ibunya dia merengek terus, biar fasilitas lengkap. Benar nggak Bu? Padahal tinggal di istana, karena jauh dari ibunya. Kita begitu. Dunia ini namanya istana. Dunia ini istana. Kita lengkap. Kita kerja udah. Kita rumah punya. Begitu. Kendaraan ada. Kita fasilitas lengkap di istana yang namanya dunia ini. Lengkap. Makanan apa aja ada. Kebutuhan kita ada. Muka yang model kayak begini nggak bakalan dilahirkan di Jerman yang kemarin habis Piala Eropa. Nggak bakalan muka-muka model kayak begini lahir di Jerman, nggak bakalan. Ini orang model kayak begini nih lahirnya udah di Maharta aja. Kenapa? Kalau dia makan roti nih habis 2 kaleng ditanya udah makan belum? Tuh, ini demennya suduk udah dari pondok kacang. Begitu. Ini yang punya istana tuh begitu. Yang punya istana. Ini dunia ini namanya istana. Kenapa daripada fasilitas lengkap ini kita kok susah terus, puyeng, mumet hidup kita ini? Karena kita jauh dari ibu yang ngopenin kita, ibu yang mewujudkan kita dari tidak ada menuju ada. Maka Anda cari itu ibu Anda, cari Allah yang lebih sayang dibanding ibu kita. Lallahu arhamu bina min ummina. Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita. Bocah biar tinggal di istana stres karena bocah jauh dari ibunya, yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kebahagiaan jauh karena kita tidak ada keinginan dekat dengan Allah. Hanya sewaktu-waktu aja, ketika problem muncul, laki ngomel-ngomel, baru malam pengen tahajud. Kalau bisnis merugi, baru pengen puasa, pengen wirid, pengen zikir. Malam melek, mana itu ratib itu ya, mana debuan lagi, udah debuan. Begitu. Karena kita jauh dari Allah. Kata Imam Haddad, alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin lawatal irada fayuz'ijuhu ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'ada. Kita ini kudu dekat sama Allah, kudu ada ingin dekat sama Allah, kudu ada. Tapi bukan ada doang. Nah ini materi kita, lawatal iroda, karena ini langkah pertama menuju dekat dengan Allah. Lawatul iroda, dekat sama Allah. Begitu, dekat sama Allah. Jangan dikata orang kaya enggak pusing, ya Allah pusingnya banyakan dia. Jangan dikata orang miskin kagak pusing, ya Allah bukan banyak lagi, sabrek. Begitu.
Jadi semua itu bisa nggak bahagia dan bisa bahagia karena hubungannya dengan jiwa. Jiwa sudah hubungan. Dan ini kita mau dibimbing oleh Imamul Haddad. Bagaimana biar kita bahagia? Hidup nggak usah neko-neko. Hidup. Yang menjadi problem saudara bukan duit, bukan sandang, pangan, papan, bukan ini. Ini enggak dicela, ini dunia enggak dicela. Sandang, pangan, papan, mobil, saudara punya mobil, mau bagusnya kayak apa, harganya Mercy, mau punya rumah, mau tingkatnya 9 guys, begitu. Mau apa ya kagak dicela oleh agama. Begitu, mau punya duit banyaknya kayak apa di berbagai macam bank, begitu. Belum lagi Bang Udin, Bang Mamat yang saya sebelum mati, begitu. Enggak dicela. Yang dicela bagaimana hati kita ama ini pada sikap hati kita, sikap hati. Apakah kita terjebak ama ini, ataukah kita bersyukur ama ini, ataukah kita jadi sombong dengan ini? Ini nih yang kita mau bedah. Bukan kita punya mobil, bukan. Bagaimana sikap kita dengan punya mobil? Apakah jadi bersyukur, sering ziarah ke orang tua, sering ziarah ke wali dengan mobilnya, ataukah mondar-mandir ke puncak mulu? Ini yang bakal dikomentari dalam dunia sufi yang kayak begini. Bukan jabatan, bukan. Cuman bagaimana dengan jabatan ini? Apakah tujuannya akan mensejahterakan, ataukah buat sombong-sombongan aja, hanya mensejahterakan golongannya aja atas nama rakyat gitu. Ini yang bakal jadi masalah. Masalah itu bukan pada mobil. Saudara boleh punya mobil berapa ke puluh kalau itu butuh. Seperti teman kita usahanya kirim barang logistik, itu sampai ada 12. Kalau satu enggak cukup. Orang banyak yang harus dikirim-kirim. Jadi butuh atau tidak? Ini berbicara kebutuhan. Kalau berbicara keinginan, enggak ada habis. Itu yang harus dibatasi. Mana yang primer kebutuhan, mana yang sekedar gengsi-gengsian. Stres, puyeng, dengki, buruk sangka muncul karena gengsi, egoistik, gengsi, gaya hidup. Ini yang bakal jadi masalah. Bukan saudara punya penghidupan, duit enggak jadi masalah. Saudara mau duitnya banyak kayak apa, enggak jadi masalah. Dan saya yakin andai saudara duitnya banyak tidak sekaya Nabi Sulaiman, kagak. Paroknya juga kagak. Nabi Sulaiman itu kunci lemari duit, kunci lemari, yang lemari isinya duit semuanya. Diangkut 100 kontainer nggak keangkut. Kalau kita kunci lemari duitnya nih sama kelingking, kangkut nggak? Itu aja banyak kosongnya itu, bener nggak? Itu begitu. Dan Nabi Sulaiman nggak ada orang yang terkaya. Nabi Sulaiman, tapi saban malam tahajud. Bukan ini fasilitas. Yang memberi fasilitas itulah yang kuinginkan. Begitu. Orang kaya tahajud, lah ini miskin pensiunan, malamnya ngorok mulu ngorok. Mana ngaji juga lagi orangnya pagi ini. Enggak, itu menuduh ya, kagak bener tuh. Gitu, nuduh sama orang, kagak bener tuh yang kayak begitu. Gitu, jangan dipercaya. Gitu, kagak bener itu, nuduh. Jadi bagaimana biar kita bahagia? Cari Allah, keinginan dekat dengan Allah itu yang membuat bahagia. Benar kan?
Makanya ketika ditanya zikir apa yang paling tinggi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahagia itu bila kita bertemu dengan ibu kita, ibarat bayi. Senang. Seorang pencari akan bahagia kalau dia ketemu dengan Tuhan. Disebut ketemu dengan Tuhan itu kalau dalam dunia tasawuf usul sampai pada tujuan. Tiada yang bisa menuntun orang buta menuju selamat kecuali Tuhan yang Maha Melihat. Tidak ada yang bisa membimbing hamba yang lemah kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada yang bisa memberikan jiwa bahagia kecuali bahasa Arabnya la ilaha illallah. Bahagia itu adanya pada jiwa, bukan pada benda. Berapa banyak orang miskin juga bahagia hidupnya, ya Allah, rumahnya reot, rumahnya kalau hujan bocor, kalau hujan rumah dari bilik, pintunya mau beli gembok aja nggak bisa, pakai bambu juga ditunjang pintu rumahnya. Dia bisa tidur dengan nyenyak, ampe ngorok, ampe ngiler, padahal tidur di bilik, di tembikar doang, tikar. Begitu, padahal miskin. Ada orang tinggal di komplek, rumahnya tingkat, begitu rumahnya, pakai AC, itu malam nggak bisa tidur, merem melek. Si anu itu ya kurang apa gua baiknya sama dia, sampai jam 12, sampai jam 1 kagak bisa merem, padahal ber-AC lengkap, kasurnya empuk. Ini kan jiwa. Nah, ini yang harus kita cari dalam hidup ini, yang harus kita cari. Karena itu kata Imam Haddad, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah kalau mau menuangkan di hati para murid. Apa itu murid? Orang yang punya keinginan. Tapi saudara, yang disebut murid, kenapa dia disebut murid? Li'annahu aradallah. Karena orang itu ingin dekat dengan ibunya. Saya contohin bayi aja biar gampang. Karena dia ingin dekat dengan Allah, maka disebut murid. Murid itu dunia sufi yang dialibasakan bahasa Nisang menjadi anak murid, berubah siswa, berubah peserta didik. Enggak jelas, dia juga orangnya. Yang kayak begitu, ini kebijakan gua, kebijakan judul doang, bukan itu judul doang. Isinya aja begitu. Biar rapi lah. Masa dari dulu 1945 sekarang kurikulum baru merdeka. Berarti kemarin kurikulum penjajahan. Puyeng juga, jangan-jangan masih penjajahan juga, jangan-jangan. Coba dong dipelajari biar benar, biar rapi, mengerti. Sian belajar. Biar orang tuh tambah ngerti, biar enggak puyeng. Begitu. Saudara, murid artinya orang yang pengen nyampe sama Allah, pengen karena bahagia itu adanya di Allah. Maka kalau pengen bahagia, dekat sama orang yang dekat sama Allah pasti bahagia, meski dia kere, miskin, bahagia. Orang miskin kalau dekat sama Allah, hari ini nggak ada makanan, gua puasa.
dengan puasa nggak jadi mati? Puasa. Karena dekat sama Allah. Enggak ngeluh. Enggak. Miskin. Puasa. Kata dia, enggak puasa juga di rumah orang ada apa-apa. Begitu adanya air putih doang. Mendingan puasa. Begitu. Karena dia dekat sama Allah. Enggak kemiskinannya menjadikan sumber keluhan. Saya sering ngajak tuh kalau maulid, majlis ini saya bawa ke kampung. Buat apa? Biar lihat tuh orang-orang kota tuh, orang rumahnya reot tapi bisa tahajud, keburu baca Yasin saban hari, keburu baca Waqiah, rumahnya reot, jelek. Lah ini rumahnya bagus, kendaraan punya, baca Yasin aja kagak keburu saban hari. Ada masalah apa? Jiwanya dia ada apa? Jiwanya. Bahagia tuh di mana? Bahagia. Ini bahagia. Jadi bukan bahagia yang berdasarkan nafsu, tapi hakikat bahagia. Sebab dunia ini kayak laut. Ada orang ke laut dapat ikan, dia tulis di pantai, laut ini baik banget gitu. Ada orang dari laut mati keluarganya kena ombak, jahat laut ini, jahat. Tadi baik, ini jahat. Begitu. Ada orang main selancar cakep banget, laut ini indah. Jadi berubah-berubah, barangnya sama. Ini yang disebut ta'alluqul qalb. Hati itu bagaimana memandang segala sesuatu. Saudara mau ngopi, mohon maaf, dan ngopi dengan berbagai macam kopi, Arabica, Gayo, apalagi dah tuh, luwak, terserah, enggak apa-apa. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini Sayyidina Ali. Zaman dulu kalau minum air es dikata bukan zuhud, hubud dunia, dikata. Bagaimana Anda minum air dingin kalau betul air es. Jadi zaman dulu cara mendinginkan tuh air tuh taruh di luar biar kena udara zaman dulu. Udah sekarang mau pakai kulkas begitu gampang. Ini zaman Imam Ali. Ente pada minum air dingin enggak gitu? Enggak. Karena itu hawa nafsu. Begitu. Imam Ali dandanin pemikiran kayak begini. Ana minum air dingin. Ada air dingin, ada. Ana minum. Sebab dengan minum air dingin, saya bisa muncul di lidah saya, alhamdulillah. Saya bisa mengucap alhamdulillah. Jadi bukan di airnya, bukan, tapi sikap hati pada minuman itu. Saudara mau ngopi, silakan kopi aja. Mau makan restoran mana aja, cobain. Tapi bagaimana hati kita ini, memunculkankah kesyukuran atau memunculkan kesombongan nama kita? Yang kita share tuh restoran yang kita datangin, foto di depannya, apakah itu memunculkan kesyukuran nama Allah? Ataukah ketika di share tuh muncul kesombongan biar orang tahu gua punya duit banyak mampu kemari? Begitu. Ini nih yang bakal jadi masalah. Jadi bukan di dunianya, duit biasa, sikap hati, begitu. Bukan pada panjang umurnya, kerja nganggurnya, enggak ada hubungan. Bang Haji yuk, ntar gue repot lagi kerja, ntar aja kalau pensiun mancing mulu mancing. Ada kayak begitu. Kenapa ini? Jadi bukan di nganggurnya, sikap hati. Nah hati ini nih yang kudu didandanin biar muncul lawatul iradah, biar muncul gelora keinginan dekat dengan Allah. Jauh dari ibu itu sulit, jauh dari ibu. Ini kayak kita punya negeri nih, kalau mau mengomentari, aduh kesono bakalan bahagia. Kalau saya pesimis, beneran. Lo jadi orang kok enggak ada optimis? Bukan, ada dasarnya.
Bagaimana yang udah dibangun oleh keinginan nenek moyang kita bangun negeri, lalu kemudian aturannya acak-acakan? Ini tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Zaman sekarang kalau komentari negeri, nggak ada partai politik, nggak ada. Nggak ada. Partai politik itu maknanya orang siap mau memangku jabatan di mana saja. Siap, maka bikin kader, dididik, mau jadi polisi siap, mau jadi bupati siap, presiden siap, apa aja siap, segalanya yang penting demi masyarakat. Itu namanya partai politik. Nampak yang ada adalah partai menjadi calon untuk orang dapat jabatan politik, bukan partai politik. Karena berapa banyak ketua umum tidak berani mencalonkan diri, nyuruh orang lain. Lah, ini partai politik itu ya siap untuk jabatan politik, bukan calon orang siapa yang pengen jabatan politik, nih partainya, bukan begitu. Dia kudu berjibaku, kudu berjibaku, bukan sekedar alat doang, tapi di sana ada tujuan, begitu. Sehingga enggak belanja orang lain. Masalahnya kurang menjanjikan ketua kita, begitu. Bagaimana? Begitu, enggak bisa. Ini pola pikir hidup. Kalau pengen bahagia, pola pikir hidup. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, itu Amerika. Kalau kita pengen nyontoh Amerika, jangan separuh pengennya saya, seluruhnya. Jangan potongan-potongan. Itu Amerika, negara maju kayak begitu, partai cuma dua doang. Jadi kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam. Jelas, satu jadi penguasa, satu jadi pengawas. Enak, emang begitu. Jangan pura-pura kayak pengawas tapi kayak penguasa, begitu. Nggak bisa, jelas. Tapi kalau kita nggak jelas, nggak bisa. Nggak bisa, beneran. Bukan kita pesimis, bukan. Tapi dasar yang membuat pesimis. Balikinlah tuh sama Undang-Undang Dasar 45. MPR ada doang tapi nggak punya kekuasaan. Siapa yang tertinggi? Kagak ada. Yang tertinggi sampai DPR aja sama MK masih tinggal MK. Nggak bisa kalau ada kata-kata begitu. Itu kayak begitu. Jadi tumpang tindih begitu. Baca dong Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi Abu Ya'la, hukum tata negara itu bagaimana dalam Islam diatur. Saudara, tapi kita nggak mau ke sana. Kita pengen bahagia, dekat sama Allah, dekat sama bahagia itu. Kata Imam Haddad, allati hiyal iman. Bila kita mengenal Allah baru bahagia. Bahagia itu bila kita mengenal Allah. Tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Mohon maaf, ada pembantu nih di Maharta. Di Maharta ada pembantu. Waktu dia tidur dikipasin sama majikan. Wah Allah, waktu dia tidur majikannya ini ngipasin pembantunya. Ini pembantu luar biasa enggak? Hah? Luar biasa enggak? Luar biasa enggak pembantu ini? Hebat ya? Begitu, pembantu hebat. Ada enggak di Marta kayak begini? Enggak ada ya? Hebat ini pembantu. Kudunya ama majikan hormat apa kagak? Kenapa kudu hormat? Majikan baik. Itu orangnya kita. Waktu kita merem tuh, pasangan hidup kita yang katanya sehidup semati, merem juga. Siapa yang jagain kuping kita sampai semut kagak masuk di kuping kita? Majikan kita. Majikan kita. Siapa yang jagain mulut kita sampai kecoa kagak masuk di mulut?
majikan kita. Kudunya kita ini terima kasih banyak sama Allah yang baiknya luar biasa sama kita. Cuman kita tertipu oleh kebendaan, lupa Tuhannya, asik dengan ciptaannya, girang dengan duitnya, girang dengan mobilnya, girang dengan rumahnya, macam-macam. Kadang ada yang parah, baru mikirin bahagia diri, mikirin bahagia orang lain. Ada orang kebeli mobil, dia liatin, mau ngapain? Dia komentari, mau ngapain? Diri yang harus dipikirkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawatul iradah, dibutuhkan apa kita? Keinginan yang menyala, apa menyala tuh? Menggelora, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bahagia itu bila kita mengenal Allah. Tidak ada yang baik yang memberikan hidayah, memberikan kesenangan kecuali Allah. Bilangin sama orang yang mondar-mandir ke psikiater, ke psikolog, Anda stres bukan apa-apa. Guncangan yang muncul karena Anda tidak kenal ibu Anda siapa, yang baik sama Anda ini siapa. Begitu. Allah yang ngasih fasilitas ini dunia kayak istana apa ada. Bagaimana kita jangan terjebak sama benda, tapi ama yang ngasih benda. Jadikan segalanya alat kesyukuran amal. Alat kesyukuran. Ini yang paling penting. Gunung yang mencakar tak terombang-ambing oleh badai. Iman yang mantap tak terombang-ambing oleh datangnya duit, tidak datangnya duit, biasa itu. Yang namanya ujian, biar kata Nabi, sama aja. Apalagi kita, bahkan Nabi lebih parah, saudara. Parah. Kita ambil contoh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling parah ujiannya. Nih, kita bayangin jadi beliau. Umur 2 bulan, baba mati dalam perut. Jadi lihat wajah baba enggak? Kagak. Brojol, udah yatim. 6 tahun enyak mati, enyak. Begitu. Jadi kagak punya baba, kagak punya nyak. Tuh umurnya baru 6 tahun. Kita kan kagak begitu. Begitu. Ikut sama engkong, kan cucu bukan dia doa. Bener enggak? Engkong 2 tahun mati juga engkongnya. Ikut sama encing. Encing anaknya banyak, itu Abu Thalib. Bukan Nabi doang. Habis itu umur 12 tahun dagang. Iya, karena nggak ada baba, nggak ada nyak. Mandiri, nggak cengeng, nggak cari. Ada santunan yatim nggak ya? Kagak begitu. Beneran. Pikirin. Umur 25 tahun kawin, kata-kata kita orang, nikah. Gitu. Sama Siti Khadijah nikah. Begitu. Biar gampang, punya anak 6. Laki 2, perempuan 4. Mati bininya. Jadi duda. Kudu dakwah, kudu kesana, kudu ngopenin anak. Sukses no Siti Fatimah. Anak cucunya sampai dicurigai nasabnya. Itu kayak begitu, saudara. Begitu. Itu siapa Siti Fatimah? Orang yang dididik oleh duda. Sukses kayak begitu. Benar. Anaknya pada mati, yang laki. Sayyidina Qasim mati juga. Abdullah mati juga. Nabi. Jadi ujiannya. Udah begitu diusir dari kampung halamannya. Mana ada kita sampai tinggal di Maharta ini gara-gara diusir. Benar nggak? Itu tinggal di Madinah tuh diusir. Sama orang kampungnya. Usir. Itu rumah, tanah airnya. Tanah tumpah darahnya. Hanya berbicara ajaran. Kudu kenal Allah. Itu diusirnya. Emang enak? Kagak. Tapi bagaimana mensikapi itu? Maka muncul tuh akhlak baik bagaimana.
Akhlak ini, interaksi sosial tuh biasa manusia. Cuman kondisi jiwa ini nggak boleh putus sama Allah. Ini yang paling pokok. Lawatul iradah. Jadi yang sengsara nabi-nabi Allah, Nabi Yunus ceburin ke laut, ceburin, sampai dimakan ikan. Kita kan kagak cebur-ceburin begitu. Kita bukan sampai dimakan ikan mulu. Kita saban hari, sampai kita bosan mancing doang temannya, makannya mau kagak. Bener nggak? Begitu. Emang begitu. Saking bosannya kita orang. Keinginan dekat sama Allah itu adalah hal yang paling penting. Pelajari ini sudah, pelajari. Gitu. Torekat nggak bisa uang emas. Emas itu diumpet-umpetin kayak cincin batu permata. Saudara jangan terjebak, itu namanya saudara orang kagak ngerti batu. Dipajang tuh. Ini cakep juga warnanya. Kata yang dagang, bego lu, ini cincin jelek. Begitu kata yang dagang. Lu kagak ngerti. Kalau yang ngerti, bang mana yang dilaci? Dia nggak nyari yang di sini, yang dilaci, karena yang mahal diumpetin, tak dirampok. Bener nggak? Boleh tanya tuh di pasar Bayoran, di kolongnya tuh begitu. Kayaknya saya pernah ketemu juga yang wajan di sini nih. Tuh gitu saudara. Jadi barang yang bagus itu kagak nongol. Kagak dibawa gitu, dibawa. Mana emas Itali nggak muncul di situ, nggak ada. Begitu. Ini emas Jawa, ini Aryo dari Jawa. Ini emas yang bagus-bagus itu dibawa-bawa, yang paling bagus kualitasnya, baru dengan model-model yang bagus, kagak dipajang, kagak. Emang begitu saudara, itu normal. Begitu. Ini di dalam dunia hidup Allah itu yang kita perlu cari. Jadi Allah itu jawab dekat, dijawab oleh Al-Quran. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku nanya tentangku, aku dekat. Allah tuh dekat. Tapi ngapa dekat kok nggak nyampe-nyampe? Satu, lawatul iradah nggak ada. Keinginan yang menggebu tuh nggak ada untuk nyamperin, nggak ada. Dua, prosedurnya banyak tahapan. Walaupun kita tinggal di Bogor, karena presidennya demennya di Istana Bogor, nggak gampang ketemu presiden walaupun sama-sama dekat. Kudu muter dulu sama RT. Dari Bogor kudu ke Bandung, sampai menuju ke gubernur. Dari gubernur ke Menteri Dalam Negeri, panjang. Nah, tahapan ini yang bakal dibimbing adab-adab dalam menempuh seorang yang pengen dekat dengan Allah. Ini tapi kita ngaji baru alhamdulillah, baru. Tapi pengen sudah sayanya segini aja. Nanti lagi begitu, nanti. Ini orang pengen bahagia, saya tahu begitu, tapi pelan-pelan biar kita ngaji tasawuf itu benar begitu, pakai buku yang benar biar terarah, terukur. Saya pengen bahagia, bahagia adanya pada Allah, bahagia adanya pada Allah. Dan kita harus bahagia. Dan kita harus pahami, orang yang makan nasi tujuannya untuk menjaga kebutuhan hidup, dengan orang yang makan di restoran hanya tujuannya buat senang-senang semata. Orang yang bangun rumah tujuannya untuk melindungi dirinya dari panas, dingin, untuk bersyukur. Sama orang untuk gaya-gayaan, berbeda semuanya pada jiwanya, kendaraan, makanan, apa aja. Dan ini yang paling pokok dalam hidup kita. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah, moga semua kita bahagia, semua kita bisa mengenal hakikat hidup, semua kita bisa mengenal Allah,
hidup kita akan terasa hampa meski segalanya ada pada di sekeliling kita bila kita tidak dekat dengan Allah. Kepusingan demi kepusingan yang ada, kebahagiaan semu yang muncul bila Allah sirna dari jiwa kita. Maka upayakan mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah dengan langkah pertama kepingin. Itu namanya lawatul iradah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ini Bapak Haji Mujiharto, Allah subhanahu wa ta'ala terima ini wakafnya, Allah ganti berlipat ganda, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah beri rezeki yang